Ya, pemirsa, aksi demo puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Balai Kota Surabaya soal pengelolaan sampah berakhir ricuh. Para mahasiswa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dinilai tak becus soal pengelolaan sampah. Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Balai Kota Surabaya berakhir ricuh. Ricuhan terjadi karena para mahasiswa kesal Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belum menemui pendemo. Hingga akhirnya sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke Balai Kota dengan merusak pagar kawat berduri. Karena kondisi tak terkendali, sejumlah mahasiswa yang dianggap memprovokasi terpaksa diamankan petugas. Aksi demo mahasiswa di Balai Kota Surabaya ini menuntut adanya evaluasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, transparansi tentang pengolahan sampah di Surabaya mulai dari hulu hingga hilir, termasuk penerapan aturan pengurangan sampah plastik di pasar. Kita itu meminta kepada Bapak Eri Cahyadi untuk mengevaluasi dan juga mencopot Dinas Lingkungan Hidup yang dia tidak melakukan tanggung jawabnya dalam pengoptimalisasian sampah di Surabaya, pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Aksi mahasiswa PMII akhirnya membubarkan diri setelah sejumlah mahasiswa pendemo yang sempat diamankan polisi dibebaskan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakarnya TPA Sari Mukti berimbas pada sejumlah TPS di Bandung Raya, salah satunya di TPS Citaliktik Soreang. Ya, pemirsa, di TPS Citaliktik, tumpukan sampah menggunung hingga setinggi 8 meter dengan panjang 25 meter. Sampah-sampah ini merupakan sampah dari masyarakat, tidak bisa dikirim ke TPA Sari Mukti pasca kebakaran. Truk-truk pengangkut sampah yang ada di TPS Citaliktik pun nampak terparkir dan tidak beroperasi. Total ada sekitar 50 truk sampah yang sudah 2 minggu menganggur. Berhenti dulu, kan nggak bisa buang di sana gitu. Ini juga pada isi semuanya udah di sana, balik lagi ke sini. Oh, nggak bisa kebuang di sana? Iya. Balik lagi ke sini? Balik lagi dari Sari Mukti ke sini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini tempat pembuangan sampah sementara di Citaliktik, Soreang, Kabupaten Bandung, sudah bersama kami rekan Erik Fahrizal di sana. Selamat siang rekan Erik, benarkah di belakang Anda ini sampah menggunung karena imbasnya TPA Sari Mukti ditutup? Ya, Ram dan juga pemirsa, hingga siang hari ini kondisi di tempat pembuangan sampah sementara TPS Citaliktik di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini sudah cukup memprihatinkan, di mana sampah-sampah dari warga sekitar ini sudah mulai menutup. Seperti terlihat di belakang saya ini merupakan tumpukan sampah-sampah yang gagal dibuang ke TPA Sari Mukti dikarenakan adanya terbakarnya TPA Sari Mukti di sana gitu, dan terjadi penumpukan sampah di TPS Citaliktik ini, dan ketinggiannya sendiri ini bahkan sudah mencapai 5 meter begitu, Bram. Baik, ini saat ini sudah mencapai 5 meter ketinggiannya. Ini sejak kapan sampah di sana sudah mulai menumpuk, Erik? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Baby dan juga pemirsa, untuk tumpukan sampah sendiri ini sudah menumpuk selama kurang lebih 2 minggu begitu, di mana sampah-sampah ini gagal dibuang karena armada-armada pengangkut sampah yang ada di TPS ini tidak bisa membuang sampah ke TPA Sari Mukti karena terbakarnya TPA Sari Mukti tersebut, sehingga terjadi penumpukan di TPS Citaliktik ini begitu. Oke rekan Erik, ini kalau di Citaliktik sendiri ini misalnya solusinya apa dari pemerintah kota setempat nih agar tidak menggunung seperti di tempat Anda saat ini? Untuk solusi sendiri ini pemerintah kabupaten menyiapkan beberapa tempat pembuangan zona darurat, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan juga selain itu pemerintah kabupaten juga menyiapkan mesin RDF atau refuse derived fuel, di mana sampah-sampah ini diolah begitu, dipilah antara sampah organik dan juga anorganik, di mana sampah-sampah ini diolah menjadi serbuk yang bisa digunakan menjadi pupuk tanaman dan juga bahan-bahan untuk membuat barang yang memiliki nilai jual di kawasan Balenah, sehingga sampah-sampah yang ada di TPS Citaliktik ini diangkut ke kawasan Balenah untuk diolah di mesin RDF tersebut, sehingga volume yang ada di TPS Citaliktik ini bisa berkurang gitu.
Oke Erik, kalau solusi yang Anda katakan tadi apakah sudah berjalan saat ini? Apa belum? Ya, untuk solusi tersebut sudah berjalan sejak 2 hari kebelakang, di mana 2 hari kebelakang Bupati Bandung Danang Supriyatna sudah meresmikan mesin RDF tersebut di kawasan Arena, dan juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga sudah meninjau mesin RDF yang ada di kawasan Citukang di Margahayu gitu. Kalau hambatannya sejauh ini apa rekan Erik? Karena di belakang Anda nih sampah masih menggunung tinggi di sana. Ya, ditambah lagi sudah 2 minggu ya penumpukannya terjadi. Ya. Untuk hambatan sendiri itu tentunya masih terbakarnya TPA Sarimukti di kawasan Bandung Barat yang menyebabkan sampah ini tidak bisa dibuang ke sana, sehingga masyarakat bingung gitu untuk membuang sampah kemana, sehingga Pemkab juga harus memutar otak begitu untuk mengolah sampah ini. Dan bahkan tidak hanya di sini, Pram, dan sampah-sampah juga ini sudah mulai bermunculan di bahu-bahu jalan yang ada di Kabupaten Bandung sendiri, seperti di Soreang, di Jalan Gading Tutupa, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih rekan Erik Farizal atas laporan Anda, melaporkan langsung dari TPS Citaliktik, Soreang, Kabupaten Bandung. Selamat tugas kembali. Sementara itu pemirsa, kemarau berkepanjangan membuat sejumlah wilayah di tanah air alami krisis air bersih seperti yang terjadi di Pandeglang, Banten yang berdampak pada 12 kecamatannya. Bahkan di Banjarnegara, Jawa Tengah, warga rela antri hingga malam untuk mendapatkan bantuan air bersih. Dengan kondisi akses jembatan yang hampir ambruk, sebuah truk tangki bantuan air bersih sulit menjangkau warga di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten yang mengalami krisis air bersih. Alhasil, warga mulai dari anak-anak hingga orang tua ikut mengantri dengan membawa berbagai jenis wadah dengan jarak tembus 1,5 km menuju truk bantuan air. Warga rela berjalan jauh untuk mendapatkan air karena selama 3 bulan ini dan puncaknya di bulan Agustus, Desa Idaman alami kekeringan. Bahkan air sungai Cimoyan kini hanya bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Oh, sekirang lebih 1,5 kilo gitu, Pak. Oh, ke sini? Iya. Cuma mau dapat air bersih? Iya, cuma mau dapat air bersih doang. Ini juga alhamdulillah gitu, Pak. Ada bekasnya ada bantuan gitu dari pemerintah, benar-benar bersyukur gitu, Pak, kami, Pak. Kecamatan yang sudah mengalami kekeringan di Kabupaten Pandeglang sini ada berapa ya? Kalau untuk kekeringan di wilayah Pandeglang kemarin baru 9, barusan tadi masuk lagi laporan nambah 3 dari Kecamatan Picung, Pagelaran sama Sindang Resmi. Bahkan di Banjarnegara, Jawa Tengah, hingga malam hari, warga rela antri untuk menunggu kedatangan bantuan air bersih. Kondisi kemarau dan kekeringan ditambah rusaknya pompa PDAM membuat ratusan rumah tangga tak bisa mendapatkan pasokan air bersih. Satunya cara untuk mencukupi air hanya dengan mengandalkan bantuan dropping air bersih yang dikirim BPBD Banjarnegara. Pokoknya sini kekurangan banget. Karena itu karena kebanyakan kan di sini kan nggak pakai sumur, makanya napam semua. Kalau yang mengalir itu yang daerah bawah, yang daerah hutan kota. Kalau yang atas ini tuh sama sekali nggak bisa ngalir ya? Enggak. Berarti emang nggak punya air bersih ya, Mbak? Enggak sama sekali. Kalau misalnya kita ada saudara yang pakai sumur, biasanya mengungsi. Oh gitu ya. Ini ngandalin cuma bantuan ya, Mbak? Data dari BPBD Banjarnegara, saat ini ada 9.000 jiwa yang mengalami krisis air bersih di Banjarnegara, termasuk di daerah perkotaan yang tak mendapat pasokan air karena kerusakan pompa PDAM. Jadi totalnya ada 17 desa maupun kelurahan. Dengan jumlah jiwa diperkirakan 9.474 dengan 2.637 kakak. Ini dampak yang mengalami kekurangan krisis air. Hingga saat ini, BPBD melakukan rata-rata 12 pengiriman bantuan air bersih ke daerah terdampak kekeringan dengan menggunakan 4 armada. Tim Liputan iNews melaporkan. Demokrat berang usai Nasdem bermanuver dan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.